membaca uros itu basic istilah. Semoga itu bermanfaat bagi teman-teman sekalian, entah ketika nanti mau belajar kitab yang lain atau belajar muqarrar kita kuliah. Kemarin kita sudah membahas muqaddimah ilmu ya, 2 pertemuan membahas muqaddimah ilmu. Sekarang kita masuk ke dalam makna ilmu itu sendiri. Insya Allah yang saya bahas nanti tidak keluar dari koridor matan ya, tidak keluar dari koridor matan. Kita cukupkan dengan apa yang ada di matan, dengan mungkin sedikit tambahan tapi tidak banyak-banyak. Kemarin kita selesai di bait ke-18 ya. Sekarang kita masuk ke bait ke-19. Itu ada judulnya kan, Anwa'u al-ilmi al-hadis. Kemarin kita sempat senggol apa itu hadis ya, bukan hadis ya, bukan ilmu hadis, bukan ilmu hadis kayak sahih apa dhaif, bukan, tapi al-ilm al-hadis. Apa kemarin hadis baru terus ya. Ma wujida ba'dal adam ya, yang ada setelah tiada, atau ma ya itulah intinya yang punya permulaan wujud. Ma wujida ba'dal adam Ya, ma wujida ba'dal adam. Lawannya hadis itu apa? Qadim ya, lawannya hadis itu qadim. Berarti dia yang malah yang baru al-adam ya. Qadim ini dia sesuatu entitas yang mana tidak memiliki permulaan wujud. malai baru al-adam, atau ma wujida biduni sabqi al-adam, yang ada tanpa didahului ketiadaan. Ya Tuhan gitu kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah di sini musonif ingin menerangkan bahwasanya ilmu yang akan kita bahas kali ini itu bukan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ilmunya kita manusia, al-hadis. Karena kita itu hadis. Kemarin kita bahas kan al-alamu hadis ya kan. Nah, di sini yang dibahas adalah ilmu yang hadis. Nah sebenarnya taksim ilmu itu ada banyak sekali ya. Bagian ilmu itu ada banyak sekali, tapi kita cukupkan dengan apa yang ada di mata ya. Ini adalah taksim ilmu berdasarkan apa? Ada yang tahu? Taksimul ilm ini adalah taksim. Ini kan disebutkan bahwasanya ilmu terbagi menjadi tasawur dan tasdik ya. Tasawur dan tasdik itu taksim bi'ibari ma yata'allaku bihi al-ilm. Simpelnya ini adalah taksim berdasarkan objek pengetahuannya. Berdasarkan objek pengetahuannya. Gambarannya seperti ini. Sesuatu yang kita ketahui ya. Sesuatu yang kita ketahui. Oke, al-ilm. Kita pertama harus tahu ilmu itu apa? Ilmu itu apa? Ilmu itu indal manatiqah dia husulu surati syai' fi az-zihni. Yang udah belajar tazib ya kemarin pas muqarrar insyaallah tahu. Husulu surati syai' fi az-zihni. Atau bahasa lainnya intiba'u surati syai' fi az-zihni. Sama aja, intiba atau intikosh. Artinya ketika ada suatu surah atau gambaran di dalam
otak kita, nah itu kita berilmu. Intiba itu apa? Sama kayak intikos, tercetaknya di dalam. Jadi intiba itu masih berapa hubungannya sama yang sudah saya? Intiba itu tergambarnya apa? Tertempel apa ya istilahnya? Terukirnya ya, terukirnya gambaran sesuatu di otak. Ya, Itu otak ilmu. kita. Iya, itu ilmu. Gampangannya itu. Ya, emang itu sih. Misalnya kita mengetahui kitab, ya udah di otak kita ada gambar kitab atau makna kitab itu apa. Kita mengetahui kalimah, artinya ada makna kalimah di otak kita. Kita mengetahui papan tulis, berarti ada gambaran papan tulis atau ada makna papan tulis di otak kita. Nah, maka lawannya ilmu itu apa? Jahlun. Jahlun ya. Jadi jahlun itu adalah adamu husulu surati syai' fi azhin. Ketika tidak ada surah di dalam otak. Jahlun. Dinilai dengan jahil basit nanti. Karena jahil nanti ada dua, jahil basit sama jahil murakkab. Jahil basit sama jahil murakkab. Nah, mengetahui kita itu terkadang ya mengetahui sesuatu yang mana dia sifatnya tidak ada nisbah di dalamnya. Ya. Terkadang kita mengetahui sesuatu yang tidak ada nisbahnya. Nisbatafi. Tahu nisbah ya? Kemarin kita sempat bahas sama Zaidun. Iman. Zaidun kok? Zaid ini namanya mau. Masih ingat mau? Maudu atau mahkumun alaih. Sedangkan qaimun dia apa mahmud atau dia mahkumun. Di antara mereka berdua ada nisbah ya. Namanya nisbah khobariyah tamah ya. Nisbah khobariyah artinya yang menggabungkan antara Zaid sama Qaim. Jadi Zaid sendiri awalnya, terus Qaim sendiri, terus diikat dengan yang namanya nisbah. Nah, terkadang kita itu mengetahui sesuatu yang tidak ada nisbahnya. Contohnya mengetahui Zaid doang nih, ya kan? Mengetahui Zaid doang. Jadi apa? Idraku al-maudu faqat. Kita mengetahui maudu doang nih. Meja itu berwarna hitam. Kita mengetahui mejanya aja, itu namanya idrak yang tidak ada nisbahnya, ya kan? Kita tahu mejanya doang. Nah, itu tidak ada nisbahnya. Idrakul maudu. Terus idraku al-mahmul. Ini juga tidak ada nisbahnya. Idrak mahmul. Yang itu berwarna hitam. Ya udah kita apa itu? Ini aja. Assalamualaikum. Salam. Terkadang sesuatu yang kita ketahui itu ada nisbahnya. Bihi nisbah tuh. Terkadang sesuatu yang kita ketahui itu ada nisbahnya. Nah, ketika ada nisbahnya itu ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Pertama, nisbah yang pertama ini yaqbalu al-hukm. Bisa kita hukumi, bisa menerima hukum. Bisa kita katakan ini terjadi, atau kita bisa katakan ini tidak terjadi. Kita hukumi ini terjadi, ini tidak terjadi.
Terkadang ada juga dia nisbah, tetapi tidak bisa kita hukumi. Tidak bisa menerima hukum. La yakbal al hukum. Tidak menerima hukum. Kalau yang tidak menerima hukum ini terkadang dia nisbahnya dia nakis. Nisbahnya nakis. Nisbah nakisoh. Nah nanti ini terbagi jadi dua lagi. Pokoknya apa lagi? Yaitu nisbah idofiyah sama nisbah wasfiyah. Nah, wasfiyah. Nggak ada ini alfiyah ini. Nisbah wasfiyah. Jadi ini dua ini tidak menerima hukum. Tidak ada hukumnya di situ ya kan? Gulamu Zaid, anaknya Zaid. Apa? Ada hukumnya apa? Anaknya Zaid meninggal. Nah, baru itu ada hukumnya. Tapi anaknya Zaid doang. At-Talib al-Mujtahid, murid yang bersungguh-sungguh, apa? Belum ada lanjutannya kan? Belum ada hukumnya. Nah. Yang kedua dia nisbahnya tamah, nisbahnya sempurna. Tapi nisbah tamah, tapi dia insya'i. Iya. Tahu insya'i? Tidak. Insya'i itu gampangannya dia tidak bisa dihukumi benar atau salah. Oh iya. Tidak bisa dihukumi kan? Tidak bisa dihukumi. Nah, tamil asid kawal kasih di akhir. Nah, misalkan kamu disuruh berdiri. Kamu berdiri. Bisa nggak saya bilang? Bohong, nggak bisa kan? Bohong. Loh, orang saya nyuruh. Terus saya nanya, kamu beli buku di Maghrib apa aja? Bohong kamu. Orang saya nanya dibilang bohong. Ya? Maka ini dua-duanya tidak bisa dihukumi. Kita hukumi terjadi atau tidak terjadi. Misalnya tadi apa? Benar apa tidaknya? Layak tanya asid awal kazib. Tidak menerima kazib. Benar. Tidak bisa disifati dengan benar atau salah. Jadi ya hukum itu nanti cuma satu ya. Nisbah khobariyah tamah. Nisbah khobariyah tamah. Nisbatun khobariyatun tamatun. Ini yang yakbal al-hukum. Nisbah khobariyah cuma satu aja ya. Tapi masih bercabang lagi. Nisbatun khobariyatun tamah. Ini kan saya mengatakan dia menerima, ya kan? Menerima hukum. Berarti berpotensi memiliki hukum. Nah, berpotensi belum berarti memiliki. Kita semua berpotensi menjadi ulama, tapi belum tentu jadi ulama ya. Sama dengan ini. Ada dia nisbah berpotensi menerima hukum. Ya, berpotensi menerima hukum. Maka dibagi dua lagi. Ada yang sampai derajat, ada yang dia apa? Ya, dia berpotensi menerima hukum. Kalau yang pertama ini beneran ada hukumnya. Yang kedua tidak ada hukum. Menerima hukum tetapi dia malas. Tidak mau menerima hukum. Tidak ada hukum. Dia bisa menerima hukum tapi tidak diambil. Kalau yang ini dia menerima hukum dan beneran ada hukumnya. Ya, paham? Nah, ini nanti ada cabang. Ini cuma ada dua. Dua doang ya. Yaitu syak sama wahmun. Nah, nanti
ada derajat pengetahuan ya. Di sini ada derajat. Derajat paling atas itu bernama yakin. Yakin itu dia menghukumi 100%. Saya 100% mengatakan bahwasanya Zaid itu benar-benar berdiri di dunia nyata. 100%. Saya 100% menyatakan bahwasanya Allah itu ada. 100%. Nah, yakin ini adalah ilmu menurut mutakallim atau menurut ulama akidah. Makanya nanti ketika di ilmu akidah kita wajib mengetahui Allah. Artinya apa? Kita wajib meyakini Allah. Kalau kamu belum sampai derajat 100%, belum beriman. Belum beriman. Harus 100%. Ya. Jadi yakin itu apa? Yakin itu adalah idrak jazim. Jazim ini 100% ya. Ya, pengetahuan, idrak pengetahuan atau ilmu sama aja. Ilmu. Idrak jazim itu 100%. Mutabik lil waqi, sesuai dengan kenyataan. Sesuai dengan kenyataan. An-nasyi anil ayo an dalil yakin. Nah, yang mencapai derajat hukum ini ada dua, yaitu yang pertama dia hukmun jazimun. Jazim berarti masuk diantaranya apa? Itu di atas ya yakin. Jazim terus yakin. Di antaranya ada yakin. Ada 3 sebenarnya. Kalau ini dia tidak ghairu jazim, ini cuma 1. Yaitu apa? Zon ya. Yakin. Zon. Tidak. Kalau jazim dia ada 3, kalau ghairu jazim dia cuma zon saja. Dan Hapus ini ya, hapus. Belum sempat tak nyata. Ini rekaman ini. Zon ya. Zon nih, zon. Idrak IP ketuk dong. Idrak torofi ar-raji. Paham mana ya? Idrak torofu ar-raji. Jadi ketika kita mengatakan Zaid qaim, Zaidun qaim. Kalau yakin kan 100%. Yakin 100%. Kalau zon dia di atas 50 tapi enggak sampai 100. 50 sampai 99%. Paham enggak? Berapa? Enggak di atasnya 50. Tapi enggak sampai yakin kan? Dan Kemungkinan saya ketika mengatakan Zaid qaim 75% dia qaim. mungkin sih. 75% dia qaim. Nah, berarti 75%-nya yakin qaim, apa zon ya? 75% dimanakan zon, masih ada 25% kan? 25% itu kemungkinan Zaid tidak qaim kan? Ya, Tidur. Salah, namanya wahmun. Jadi ketika kita zon terhadap sesuatu, kita ada waham terhadap sesuatu yang lawannya. Ketika kita zon bahwasanya Zaid itu qaim, berarti itu kita waham kalau Zaid dia tidak qaim. Nah, ini Zaidun, ini zon ya. Zon di anna Zaidan qaim. Kalau waham itu lawannya zon. Ya. Berarti kita waham bahwasanya Zaidun tidak qaim. Laisa biqaim. Waham apa tadi? Waham idraku at-taraf al-marjuh. Kalau zon itu idraku taraf ar-raji. Nah, ini tadi bilang. Idraku at-taraf ar-raji. Ya kan raji kan? Tahu tarjih kan? Jelas tarjih. Jelas. Oh.
Enggak. Lebih kuat. Roji, lebih roji. Pendapat ini lebih roji berarti lebih kuat. Pendapat ini marju berarti lemah. Ini waham itu idraku torof al marju. Idraku torof al marju. Apa? Ardud. Marju. Marju. Lawannya roji kan marju. Al marju. Paham di sini? Yakin 100%, zone di bawah 100%, tapi nggak sampai 50%. Karena kalau 50-50 namanya apa? Kalau 50-50 namanya syak. Oh, ragu-ragu. 50-50. 50-50. Zaid qaim, Zaid tidak qaim. Nggak kenal Zaid. Syak. Ya. Nah, maka syak sama wahm di sini mereka berdua seakan-akan tidak menghukumi kan. Makanya di sini tidak sampai derajat hukum. Ya, syak sama wahm. Berbeda dengan zon. Zon itu meskipun tidak 100% tapi dia oke lah. It's okay lah. Masih kita masih ada hukum di situ. Ada hukum. Jazim, yakin. Nah, sekarang kita ngobrol tentang kita udah selesai nih yang persen. Zon, kalau syak apa? At-tasawi baina at-tarafain. Dua torofnya sama. Kayak timbangan nih sama. 1 kilo 1 kilo. At-tasawi baina at-tarafain. Kaca. Nggak usah dong, Mas. Kaca berjudi. Saya salah mafhum. Tulis aja catatan 50-50 gitu. Zone di atas 50, tapi nggak sampai 100. Yakin 100. Idrok jazim itu tidak hanya yakin saja. Idrok jazim tidak hanya yakin. Idrok jazim itu ada 3. Ini saya spoiler sini ya. Ini idrokun jazim. Ada yang dia idrok jazim. Itu yakin ya, yakin ya, idrokun jazimun. Al-mutabiq pakai tangan. Mutabiq lil waqi. Mutabiqun lil nasyi'an. Nisyin ya. Andalil. Ada yang dia idrok jazim nih. Dia idrok jazim. Tapi tidak sesuai kenyataan. Ghairu mutabiq lil waqi. Ada idrok jazim ghairu mutabiq lil waqi. Namanya apa? Namanya jahlun murakkab. Oh, jahlun murakkab. Kalau tadi jahlun basit, jahlun basit ya kan? Jahlun basit itu sama sekali tidak ada idrok. Ya, jahlun basit itu sama sekali di otak kita nggak ada apa-apa. Tapi kalau jahlun murakkab itu di otak kita ada hukum, tapi tidak sesuai kenyataan. Contohnya, Bayu duduk kan, tapi saya meyakini Bayu itu berdiri. Nggak sesuai kan? Nyayal kan? Ya, kita mengetahui tapi tidak sesuai kenyataan. Allah tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti apa? Kalau itu mutabiq lil waqi. Mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai kenyataan. Ya, mengetahui. Nah, mengetahui sesuatu yakin lagi, ya. Jazim loh, 100%. Yakin 100% Bayu berdiri. Tadi kan duduk. Apanya gitu. Terserah saya gitu. Idrok dia jazim. Jazim ini 100% ya. 100%. Mia min mia. Tapi ghairu mutabiq lil waqi. Jahlun murakkab. Jahlun murakkab.
Yang terakhir dia adalah sama idrakun jazim, tapi dia mutabik lil waqi'. Bedanya ini ghairu mutabik yang atas, ini mutabik lil waqi'. Tetapi ghairu nasyi'an dalil. Apa ini? Ghairu nasyi'an dalil. Yang tahu dia namanya adalah taklid. Taklid itu tahu. Saya mengetahui Allah itu ada 100%. Allah itu ada, yakin saya. Qul huwallahu ahad. Dalil akalnya mana? Dalilnya Enggak tahu. taklid. Nah, berarti dia taklid, masih ikut. Al-Azhar itu jangan. Ngalahin apa? Alam itu hadis. Alam itu hadis. Yakin saya 100%. Dalilnya apa? Enggak tahu. Saya tahu ikut-ikut kata orang aja. Berarti Taklid. Oke, sudah sampai sini ya. Nah, selesai juga. Zon, ini yakin, ini bukan zon apa jahilmu, murakkab, Taklid. ini taklid. Di sini saya cuma mau memetakan mana sih yang tasawur, mana yang tasdid. Dah, tulis di foto. Minta hapus aja ya. Aku lali. Aku sana. Aku lali. Gimana? Di kaki. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita ketahui. Ya, pertama ada dia tidak ada nisbahnya. Kita mengetahui maujud saja, kita mengetahui mahmul saja. Terus ada yang hal yang kita ketahui terkadang dia punya nisbah. Nah, nisbahnya ini terkadang menerima hukum, kadang nggak menerima hukum. Yang nggak menerima hukum itu ada dua, nisbah nakisah yaitu idofiyah sama wasfiyah, dan nisbah tamah tapi insya iya, ya kan bisa dihukumi dia. Yang kedua dia menerima hukum, yaitu nisbah khobariyah tamah. Ini apa? Terus berpotensi menerima hukum, berpotensi. Yakbal ya, menerima. Nah, berpotensi ada hukum. Yang pertama ada hukumnya beneran. Yang kedua nggak ada hukumnya. Ya ada hukumnya. Ya. Menghukumi itu imma 100%, imma nggak 100%. Tapi nggak sampai syak juga. Karena kalau syak ini seakan-akan dia nggak menghukumi kan? Iya kan? Ragu-ragu. Ya, seakan-akan tidak menghukumi. Apalagi waham. Ya. Syak aja nggak dinamakan hukum, apalagi waham. Jelas. Jadi manatikoh itu mensyaratkan bahwasanya yang dinamai hukum itu di atas syak. Ya. Karena kalau orang syak seakan-akan nggak menghukumi, ya, nggak gentle dia. Seakan-akan dia takut saya. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan nyata. Idrakul mufrad. Diberi matan, berarti ilmu itu terbagi jadi dua. Berdasarkan objek yang diketahui, ada ilmu pertama tasawur sama tasdik. Tasawur itu adalah idrakun biduni hukmin. Idrakun biduni hukmin. Tasdik itu idrakun ma'a hukmin. Idrakun ma'a hukmin. Nah, udah jelas tasdik yang mana? Yang mana tasdik? Nisbah hukum Ini kan? Hukum ini kan? Nah, nisbah khairukum khobariyah tamah. Nah, khobariyah itu kan yang menerima, bisa disifati bohong atau tidak, bisa disifati jujur atau tidak. Kalau insya ya dia tidak bisa disifati dengan bohong atau tidak.
Dan khobariyah dia bisa disifati dengan bohong atau benar atau bohong, jujur atau benar. Berarti tasdik itu cuma 4. Apa saja? Zon. Ini masuk ke dalam tasdik, taklid, yakin, sama jahil murokab. Jahil murokab tasdik. Jahil murokab. Soalnya hukum itu satu. Rasa menghukumi 100%. Ya, menghukumi. Ya, jadi manatiko nggak melihat dia jahil atau bukan. Yang penting ada penghukuman. Ya, melihat wah ini jahil. Ini hanya masalah istilah saja. Hanya masalah istilah saja. Ini masuk ke tasdik. Tasdik ada 4. Apa? Yakin, taklid, zon, kalau ditanya tasdik itu ada 4 cuma saja. Udah itu selesai tasdik. Apakah syak itu tasdik? Bukan. Karena dia seperti seakan-akan tidak ada hukumnya. Meskipun menerima hukum sebenarnya nisbahnya itu, ya kan? Kan ini nisbah khobariyah kan? Ya. Zaidun qaimun itu kan dia nisbah khobariyah tamah nih. Tapi kita syak di situ. Seakan-akan kita tidak menghukumi, tidak menghukumi. Gentle lah istilahnya. Wahum, apalagi wahum, syak aja enggak masuk ke tasdik. Nah, tasawur itu idrak tanpa hukum. Berarti apa? Sisanya semuanya ini tasawur kecuali 4 ini. Berarti kita mengetahui maudhu saja tasawur. Oke? Mengetahui maudhu saja tasawur. Mengetahui mahmul saja tasawur. Oh ini mahmul ya? Mahmul. Terus syak juga termasuk tasawur, waham juga termasuk tasawur, mengetahui nisbah idhofiyah juga tasawur, idraku lagi zaid itu tasawur. Nah, nisbah wasfiyah juga tasawur. Idrok terhadap nisbah tamah hijaiyah juga tasawur. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Disebut dengan at-tasawurat as-sab', 7 tasawur. Kalau tasdik cuma 4. Disebut dengan at-tasdiqat al-arba', 4 jenis tasdik. Paham maksudnya ini? Nah, ya masuk ke matan ya. Nanti kita tahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi ilmihi wa bi ilmi masyayikhina fid dharain amin. Anwa'ul ilm al-hadis. Oke? Ingat, di sini bukan ilmunya Allah atau ilmu qadim, tetapi ilmunya makhluk, ilmu hadis. Idraku mufradin tasawuran boleh. Nah, di sini idraku mufrad. Jangan antum pahami idraku mufrad adalah mengetahui hal-hal yang mufrad. Karena kalau dipahami mengetahui hal-hal yang mufrad atau hal-hal yang satuan, itu cuma 2 ini aja kan? Iya enggak? Ini mufrad nih. Maudhu kan mufrad ya? Enggak ada maksudnya mufrad nih. Mahmul juga mufrad. Kalau kamu memahami seperti itu, lah idrak nisbah idhofiyah apa maksudnya? Kan dia murakkab. Ya kan? Bulan Zaid murakkab kan? Tapi dia maksud asal. Nah, maka cara memahami idrak mufrad itu bukan mengetahui hal yang mufrad. Tetapi apa? Idrakun mufradin anil hukm. Artinya biduni, mufrad ini artinya bidu. Idrak yang tidak ada hukumnya, yang terpisah dari hukum. Itu cara memaknai mufrad di sini. Bukan mengetahui hal-hal yang mufrad, tapi apa? Pengetahuan yang tidak atau terlepas dari hukum. Paham ya? Jadi ini bahasa lainnya, bahasa lain daripada idrak biduni hukum. Tasawur. Sekarang kita menuju tasdik. Sebelum masuk ke matan, kita harus tahu bahwasanya tasdik itu memiliki beberapa syarat. Ini saya hapus ya. Ini saya hapus ya.
tasdik itu memiliki syarat. Pertama, untuk tasdik itu kan contohnya kita mentasdik bahwasanya Zaidun qaim. Zaid terus siapa kayak siapa yang menjadi korban? Bayu. Ahmad. Susah tuh itu. Bayu. Al-Zafar. Jadi di tasdid itu harus nisbah khobariyah tam. Harus nisbah khobariyah tam. Boleh bentuknya fa'il, boleh bentuknya mubtada khobar boleh, atau fi'il fa'il boleh. Ini jadi nisbah khobariyah tammatun. Bayu qaim. Untuk mentasdik bahwasanya Bayu qaim, itu pertama kita mengidrok Bayu. Dia tahu apa itu Bayu. Idroku, apa ya idroku apa? Maudu. Ya ini maudu nih. Mau. Ini Mahmul. Yang kedua kita mengidrok mahmul. Idroku al-maudu, idroku al-mahmul. Yang ketiga idroku an-nisbah. Idroku an-nisbah. Yang keempat adalah al-hukmu, menghukumi bi anna nisbata, bahwasanya nisbah waqi'ah au lam yaqah au ghairu waqi'ah. Ini tasdik ya, San? Syarat-syarat tasdik. Ini syarat-syarat tasdik. Nanti ada dua pendapat, saudara. Menurut hukama ya, itu ada di Ulumul Qur'an kalau mau baca. Menurut hukama, tasdik itu yang keempat saja. Tasdik itu yang keempat. Menghukumi bahwasanya nisbah ini terjadi. Minimal zon kan? Ya kan, minimal zon. Menghukumi bahwasanya nisbah ini terjadi. Nah, kalau yang tiga di atasnya ini disebut dengan syurutut tasdiyah, Pak. Ini indal siapa? Hukama. Jadi kalau indal al-Imam Ar-Razi atau indal mutaakhiri al-Manatiqah, indal mutaakhirin, itu yang disebut tasdik itu adalah empat ini secara bersamaan. Berarti yang hukama yang bawah itu apa? Nah, hukama itu yang keempat saja, al-hukam. Ini tasdiknya ini. Sisanya syarat. Kalau indal mutaakhirin, indal Manatiqah itu ketika empatnya ini berkumpul. Majmu' hadhil arba'ah. Majmu'. Berarti yang hukama tiga itu syarat tasdiknya. Iya. Hukama ini tiga ini syarat. Kalau mutaakhirin empat inilah ketika berkumpul namanya tasdik. Berarti masing-masing bukan syarat, masing-masing adalah juzuk atau bagian. Ini bagian dari tasdik, ini bagian dari tasdik, ini bagian dari tasdik. Karena tasdik itu adalah al-kull atau seluruhan. Seperti manusia ya. Manusia yang punya tangan, kepala, kaki. Tangan, kepala, kaki. Tangan dulu. Terus kalau nggak punya kaki, udah. Gimana? Kalau nggak ada tangan ya Agus. Jadi al-hukmu bi anna nisbata waqi'a au laisa bi waqi'a au ghairu Al-hukum musarem lo ya mau yuk. Musarem ya mau. Makanya tasdik itu bahasa lainnya selain idrok ma'a hukum. Itu bisa juga idroku buku inisbah. Ya, ini bahasa lainnya aja. Idroku buku inisbah aula buku iha. Tahu lawuku itu tidak terjadi. Kayak non muslim. Lawuku iha. Jadi mengetahui bahwasanya nisbah itu terjadi atau tidak terjadi. Non terjadi. Ini nama lainnya tasdik. Mananya sama idrok ma'hum. Ya. Karena hukum itu sendiri apa? Hukum itu yang ini, idrok buku inisbah aula buku. Iya. Berarti itu sama kayak cuman ini ya, kayak bukan definisi. Beda istilah. Maknanya satu. Sinonim. Nah, kita baru sampai ya bisa sinonim. Mutaradif.
Kita belum sampai tadi apa? Idraku mufradin tasawwuran olim wa darku nisbatin fitas dikin busik. Ini harus ada, ini ada yang dihapus. Aslinya wadarku wuku'in nisbah. Karena idraku nisbah saja kurang. Ya, idraku nisbah yang ketiga ini, ya kan? Cuma menggabungkan antara Zaid sama Qaim, tapi belum menghukumi. Belum menyatakan bahwasanya Zaid benar-benar berdiri, Zaid tidak berdiri. Bayu ding ya, Bayu. Bayu. Nah, jadi di sini apa? Harus ditambahi, ditakwil lagi. Wadarku wuku'in nisbah. Ada wuku'nya. Paham nggak? Karena kalau idraku nisbah itu cuma yang ketiga aja, cuma seakan-akan menggabungkan antara maudhu sama mahmul saja. Belum menghukumi, belum mengatakan ini waqi', ini tidak waqi'. Tapi kalau idraku wuku'in nisbah itu ada hukumnya. Ini waqi', ini tidak waqi'. Paham? Hukum ya. Idraku mufrad tasawwur oleh wadar kunis batin. Intinya tasdik itu idrak hukum. Yang nanti ada bagi jadi 4 itu tadi. Wa qaddimil awwala indal wad'i annahu muqaddamun bitab'i. Wa qaddimil awwala, dan dahulukanlah yang awal. Apa yang awal tadi? Idraku mufradin tasawwuran, tasawwur berarti yang pertama ya kan. Di sini di bait ini musonif ingin mengatakan bahwasannya alasan beliau mendahulukan tasawur. Tadi kan loh, idraku mufradin tasawuran boleh. Wajar kunis kita sedikit musim. Yang tersebut dulu apa? Tasawur apa tasdik? Yang disebut duluan tasawuran. Yang disebut tasawur dulu. Nah di sini beliau menyatakan kenapa sih saya mendahulukan tasawur? Waqaddimil awwala, dan dahulukanlah yang pertama. Engdal wad'i, ketika penulisan. Wad'i itu taklif atau penulisan. Di annahu muqaddamun bit taba. Nah, sekarang kita harus tahu muqaddam bit taba apa. Jadi ketika kita menulis sesuatu, itu kita harus tahu kenapa kita mendahulukan ini, kenapa kita mendahulukan ini, gitu loh, ya kan? Misalkan saya mau menulis cerpen nih, terus saya memiliki di cerpen saya tulis saya memiliki beberapa anggota keluarga. Ada ayah, ada ibu, ya kan? Itu kan ada sebab kenapa kita mendahulukan ayah dulu, ya kan? Ibu dulu. Nah, sama ya. Dalam menulis kitab juga seperti itu. Oh. Jadi kenapa yang didahulukan tasawur dulu, disebut tasawur dulu ini? Karena sebelum tasdik ada. Nah, itu nanti namanya anwa'u at-taqaddum. Cuma di sini kita nggak perlu bahas banyak. Anwa'u at-taqaddum itu ada 5. Penyebab sesuatu itu didahulukan itu ada 5. Tapi kita bahas satu aja. Itu yang ini yang bitobe. Apa itu taqaddum bitobe? Taqaddum bitobe adalah yang kedua. Terus gimana sih di sini aja ya. Taqaddum bitobe itu ada 5. Enggak, taqaddum itu ada 5. Tapi kita bahas yang taqaddum bit toba. Apa itu taqaddum bit toba? Taqaddum bit toba ayyakuna asani muhtajan ilal awwali min ghairi ay yakunal awwalu illatan fi wujudi asali. Mana ini? Kita coba yang kedua kan urutannya tasawur dulu. Dengan yang berarti tasawur yang pertama. Terus tasdik yang kedua. Takadum itu yang kedua itu butuh yang pertama. Bener nggak? Ya. Tasdik kan butuh tasawur tadi kan? Tasdik butuh tasawur tadi. Tasawur maudhu, ya kan? Idraku maudhu, ya kan? Idraku maudhu kan tasawur. Idraku mahmul juga tak? Tasawur. Idraku nisbah juga tak? Tasawur. Baru terakhir idraku nisbah, ya kan? Baru tasdik. Bener ya? Tasdik itu butuh tasawur.
itu butuh tasawur. Tetapi ya, ayakuna sani muhtajan ilal awal, yang kedua butuh yang pertama. Min ghairi ayakuna al awal illatan fi wujudi sani. Tetapi ya, kalau ada yang pertama belum tentu ada yang kedua. Kalau ada yang pertama belum tentu gitu. Saya mentasawur Zaid. Pasti nggak ketika saya mentasawur Zaid ada hukumnya? Nggak mesti kan? Saya pengen tahu Zaid aja. Ya udah, saya pengen tahu Zaid aja. Saya pengen mentasawur paman tulis. Ya udah, saya pengen tahu paman tulis saja. Nggak pengen menghukumi dia putih hitam. Nggak ingin menghukumi dia maujud ada atau tidak. Ya kan? Berarti yang kedua butuh yang pertama. Ya kan? Tasdik itu butuh tasawur. Tapi kalau ada tasawur belum tentu ada tasdik. Nah, ini kalau yang seperti ini kejadiannya. Ada yang dia yang pertama, kalau ada pasti ada yang kedua. Contohnya adalah harokatu apa? Harokatu aliyat qabla harokati al-khatam atau cincin. Nih, misalkan saya atau harokat nggak mesti cincin, di spidol juga bisa. Tapi seringnya khotam ya, khotam aja deh. Nah, khotam ini bisa diganti apa aja, misalkan di ini saya spidol, jadi dengan spidol. Nah, ketika saya menggerakkan tangan, otomatis spidolnya gerak kan? Ya. Badi ini. Badi. Gak usah mikir loh mas. Ya kan? Jadi saya menggunakan tangan, otomatis spidolnya gerak. Nah, gerakan spidol butuh gerakan tangan, ya kan? Nah, dan kalau saya tangannya gerak, pasti spidolnya gerak. Nah, itu namanya taqaddum bil illah. Namanya di sini taqaddum bil illah atau illiyah. Yang kedua butuh yang pertama, dan ketika ada yang pertama, pasti ada yang kedua. Berbeda sama dengan takut demi tobat yang lain, contohnya nomor 1 sama nomor 2. Bahkan nomor 2. Nomor 2 butuh nomor 1 kan? Karena 2 itu suruh tambah 1 ya. 2 butuh 1 ya kan? Karena 2 itu 1 tambah 1. Tapi kalau ada nomor 1 belum tentu ada nomor 2. Nggak mesti serah nomor 1. Nah, ini sama dengan ini. Ya. Yang kedua butuh yang pertama, tapi kalau ada yang pertama belum tentu ada yang kedua. Yang pertama bukan ilah, adanya yang kedua. Nah, saya hapus ini ya. Screen sudah ada. Screenshot di otak. 3 loh. 3. Masih otak, masih otak. Masih kuat otaknya. Jangan tadinya Masih. enggak kuat. Baru tasawur tasdik. Oke, tadi idrok mufrad. Tasawuran ulim, ya kan? Idrok mufrad tasawuran ulim. Ya, sudah simpel kan? Maksudnya idroku biduni hukum, maksudnya idroku mufrad, ya kan? Kita udah tahu apa itu hukum. Hukum itu cuma 4 kan? Nah, ya udah berarti tasawur selain itu. Tasdik, idrok ma'ah hukum. Nah, di sini berarti wadar kunis bagian wadar ku wuku nisbah. Ditasdikin wasif, namanya tasdik. Waqad dimil awwala, dan dahulukanlah yang pertama ing dalwati ketika kepenulisan li'annahu, karena yang pertama itu muqaddam bit tawbah. Udah tahu apa itu muqaddam bit tawbah? Ya. Jadi selama ini kita cuma membahas apa itu apa itu tasawur, macam-macamnya tasawur. Apa itu tasdik, macam-macam tasdik. Tadi udah. Terus kenapa tasawur didahulukan ketimbang tasdik? Karena dia taqaddum bit tawbah. Nah, sudah selesai. Terus nanti masing-masing dari tasawur tasdik dibagi jadi daruri sama nazari. Di situ ada di matan. Wan nazari mahtajari ta'ammuli wa aksuhu huwa daruri al-jari. Maka tasawur sini dibagi menjadi daruri sama nazari. Daruri sama nazari. Tasdik juga
Daruri sama mana? Nazari. Di sini ta'rif apa? Wan nazari mahtajali ta'ammuli. Nazari itu yang butuh kepada ta'ammul. Ta'ammul itu apa? Ta'ammul itu adalah fikr atau tafkir. Apa fikr? Tartibu umurin ma'lumah bitawassul ila amrin majzum. Fayu'la. Ya, jangan kita bahas panjang lebar itu. Udah hatam ya. Fikr sudah muak kan. Sudah muak dengan istilah fikr. Fikir. Poli. Nah, fikr. Fikr ini cuma ada dua kemungkinan. Ima dia takrif, ya. Ima dia Kias. Udah, fikr itu cuma dua ini. Takrif pada kias. Takrif, kias. Takrif, kias. Jadi kalau di tasawur, ya, tasawur itu ada yang daruri. Contohnya panas, dingin, ya. Panas, rasakan panas. Perlu mikir gak? Perlu definisi dulu gak? Panas itu adalah ini. Kebakar dulu ya. Kebakar dulu gitu. Itu daruri. Contohnya berarti apa? Tasawwuru al-hararah. Kalau nazari, contohnya Ustaz Irsyad jantan. apa? Ustaz Irsyad. Nah, itu kan ada hukumnya. Nadori. Ada hukumnya. Tasawur ini. Ada hukumnya. Setelah ini. Pelajaran aku KTI gitu. 100 bilik mana. Nazari. Contohnya tasawur makna kalimah kemarin ya. Tasawur makna kalimah. Tasawur makna kalimah. Tasdik ada yang daruri. Anar har. Api panas, ya. Perlu mikir dulu ya. Mentartib mukadimah dulu. Mentartib kias dulu. Api itu ini dan semua ini panas, maka api panas ya bakar dulu. Ya. Atau al-ardu as-sama'u fawqana. Lagi di atas. Atau misalkan ini as-saburah amamani, ya kan? Ya, jelas ya. Enggak perlu mikir. Enggak perlu tadi mukadimah. Enggak perlu tadi kias. Itu daruri. Nah, kalau nazari itu yang perlu mikir, perlu kias. Nah, kalau nazari di sini berarti perlu takrif. Kalau nazari yang ditasdik berarti perlu kias. Ya, kemarin apa? Al-alam perlu kias. Dah, boleh. Wa nazari mahtajali ta'ammuli wa aksuhu huwa daruriyu al-jali. Wa aksuhu, aksu maksudnya di sini lawan ya. Lawannya nazari itu apa? Daruri. Nanti di akhir kita akan pelajari daruri itu apa aja sih? Ya. Daruri itu ada 5. Ada yang mengatakan al-jali artinya al-wadih. Wa ma bihi ila tasawwurin wusil. Yud'a bi qaulin syarihin faltaftahil. Kita tadi mengatakan bahwasanya yang nazari ini butuh berpikir. Berpikirnya namanya ta'rif. Nah, ta'rif ini yang membuat kita bisa mentasawur nazari. Ini yang dimaksud baik wa ma bihi ila tasawurin usil, yang membuat kita bisa mentasawur. Di sini berarti apa? Tasawur nazari. Yang bisa kita mentasawur nazari dinamai dengan yud'a bi qaulin syarih. Ta'rif. Nama lainnya ta'rif qaul syarih fal tabtahil. Wa ma li tasdiqin bihi tuwsila. Kalau kita bisa mengetahui tasdik yang nazari, maka dinamai dengan apa? Bi hujjatin. Namanya hujjah. Nama lainnya hujjah apa? Qiyas. Bi hujjatin yu'rafu indal fuqaha. Masih kuat pertanyaan? Kita tadi tasdik nadori ya. Tasdik nazari kias kan? Iya. Ya. Kias itu hal yang membuat kita bisa tasdik nazari. Kalau ta'rif yang membuat kita bisa tasawur nazari. Hakaza. Oke, pembahasan selanjutnya. Insya Allah ini pembahasannya sangat mudah sekali. Amin. Ini beneran sih. Oke, kita kesimpulannya pada hari ini kita mengetahui apa itu
tasawur. Oke? Tasawur. Dari segi apa? Takrif tasawur. Apa takrif tasawur? Idraku biduni hukum. Aywa, idraku biduni hukum. Itu takrif tasawur. Macam-macam tasawur udah ditabel tadi ya. Yang selain 4 tadi ya. Anwa'ut tasawur ya. Bagian tadi. Udah? Terus apa tasdik? Takrif tasdik. Nah, takrifnya ta'rifuhu. Terus anwa'uhu ada 4. Yakin? Terus taqaddum bi taubah. Terus tasawur nazari doruri taksimu at-taksim ila doruri wa nazari. At-taksim ila doruri wa nazari. Dah gitu aja kan simpulannya. Terus contoh-contoh masing-masing tasawur doruri itu apa aja ya. Ya berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8. BTW Ustaz buka privat ya? Buka privat. Kalian kalau mau nanya-nanya tinggal nanya aja. Datang ke rumah. Oh, Ustaz, iya. saya masih bingung sini. Oh ya, siap. Tapi kalau saya slow ya. Best respon kan? Respon kalau lagi buat HP. Syarat sih tertulisnya bawa Fatiro. Nah, Syarat tertulis. Kok tahu Fatiro? 8 ya. Tasawur clear. Takrif tasawur clear. Belum bisa di-clear. Anda tasawur udah? Ya, dengar aja rekamannya nanti. Tasdik yang belum bisa tanya ketemunya dulu, baru kalau nemu iskal lagi baru naik sana. Biasanya kalau nanya temen tambah iskal tuh. Iya bener. Enggak salah. Kita baru nanya saya. Bener enggak salah. Dikumpulin dulu iskalnya baru sampai. Tasdik, tarif tasdik. Udah, anwar tasdik, sudah. Taqaddum bi taubah. Kenapa kita belajar taqaddum bi taubah? Karena di sini mu'alif mendahulukan tasawur daripada tasdik. Tasdik butuh tasawur, tapi kalau ada tasawur belum tentu ada tasdik. Terus taksim ila daruri wa nazari. Nah, gitu. Contohnya. Sekarang kita muqaddimah bab dilalah. Coba cepat saja ini. Dilalah. Dilalah. Dilalah mana? Bismillah. Dilalah atau dulalah atau dalalah bisa 3. Dilalah. Nah kan pilih sesuai selera. Kalau dilalah. Dilalah itu secara bahasa artinya hidayah, petunjuk, irsyad gitu, irsyad. Ternyata ingat dilalah, ingat Ustaz Irsyad. Dilalah secara bahasa Menunjukkan. Majalah. Dilalah, petunjuk, menunjukkan. Irsyad. Secara bahasa. Oke, itu secara bahasa. Secara istilah ada banyak sekali tarifnya, tapi ini tarif yang paling mudah yaitu fahmu amrin min amrin. Fahmu amrin Min amrin. Memahami amr dari amr. Amr yang pertama ini disebut dengan madlul. Nama lainnya madlul, makna juga bisa. Madlul. Madlul itu makna. Mengetahui madlul dari dal. Berarti yang namanya dalalah itu ada dal, ada madlul, ada dilalah di tengah-tengahnya ya. Gitu. Contoh. Lampu merah menunjukkan Berhenti. Berarti memahami makna berhenti. Min lampu Merah. Berarti lampu merah disebut dengan apa? Dal. Dal. Makna berhenti itu disebut dengan Siapa paham ya? Easy ya. Jadi kalau tarifnya ini aja sebenarnya. Kalau tarif yang lain, waduh meninggal. Ini yang simple aja. Alhamdulillah. Memahami min amrin. Memahami madlul dari dal. Ini pembahasan sangat penting ya. Karena manatikoh itu melihat sesuatu itu dari maknanya, dari madlulnya.
Nah, bagaimana cara kita menyampaikan madlul ini, makna ini dengan tepat. Jadi mantik itu tidak terkhusus dengan suatu bahasa. Ya. Di bahasa Indonesia bisa ada mantik, bahasa apa, bahasa Ibrani, bahasa Spanyol, semuanya mantik bisa diterapkan. Karena yang dilihat di mantik itu madlulnya, makna. Makna ini tidak punya bahasa. Ya. Makna ini tidak punya bahasa, ya kan? Kalau seandainya bisa telepati kita nggak perlu ada bahasa. Terus di telepati itu apa? Apanya sih? Nggak ada bahasa. Nggak ada. Maknanya langsung. Bahasanya banyak. Sampai Gugu gaga. Gak perlu saya ngajar mantik ya, langsung saya transfer aja. Set. Enak ya, Kak? Enak ya. Makanya ini kan di transfer makna ya, sebenarnya transfer makna ya kan. Cuman harus pakai lafaz ya kan. Harus pakai lafaz. Tasawur itu maknanya idolaku biduni hukum. Nah, harus pakai lafaz kan. Nah, langsung kan enak. Nah, udah tak lempar aja kan. Ini gak bisa seperti itu ya. Gua bisa kayak gitu. Fahamu amrin min amrin, memahami madlul dari ya. Kemudian kita akan mengetahui pembagian dilalah itu ada banyak sekali. Yang nulisnya apa loh? Ya, pembagian dilalah itu ada pertama ada dua. Ini dari segi apa? Di ibari adal. Ibari adal. Dilalah itu ada dua. Dibagi jadi dua berdasarkan apa? Dalnya. Dalnya terkadang dalnya dia lafzi ya. Dalnya berbentuk lafaz. Ini ghairul lafzi ya. Tidak berbentuk lafaz. Contoh yang lafaz. Apa? Yang kemarin ya. Insan. Insan dan hewan natik. Nah, hewan natik. Insan ini kan lafaz. Saya mengatakan kata insan. Bapak lagi. Ya, nanti kita belajar. Suara batuk. Sakit ya, mana sakit? Mana sakit? Iya, maknanya sakit kan? Iya. Warna merah. Warna dagan. Apalagi lafaz lagi? Ya, banyak lah. Jangan lafziyah. Banyak lagi lafziyah. Kayak centang biru. Centang biru. Centang biru. Mananya apa centang biru bisa Baca. jadi? Baca. Kalau nggak dibalas tandanya mundur aja. Siap. Lo apa sih? Lo beli nggak apa? Masalah apa gue? Orang lo. Pengalaman ayo. Awal eksperimen. Kalau nggak dibalas, mundur aja. Kalau baik nggak mundur, beda ke samping, mundur aja. Kalau dibalas belum tentu ada perasaan kan? Jadi berarti Anda Baik bukan berarti tanda suka. Iya. Menyukai cerita Anda bukan untuk cerita Anda. Lafziyah. Oh boy. Balik laptop. Nah, masing-masing ini ya terbagi jadi ketiga hal. Dari segi apa? Dari segi sebab adanya dilalah. Sebab adanya dilalah. Tadi centang biru. Centang biru ini artinya sudah dibaca. Menunjukkan makna sudah dibaca. Ini kenapa? Kenapa kita bisa tahu kalau misalkan centang biru ini menunjukkan maknanya sudah dibaca? Karena aplikasi udah apa soal Mark Zuckerberg ya, bukan siapa Meta itu meletakkan centang biru itu maknanya sudah dibaca. Sama dengan orang yang meletakkan lafaz kitab misalnya untuk makna kitab. Lafaz saburoh maknanya. Begitu juga ketika kita memahami lampu merah itu maknanya berhenti. Kenapa lampu merah itu harus berhenti? Saya pengennya jalan. Karena ada sebab adanya dilalah. Apa sebabnya? Nah, sebabnya disebut di situ namanya sebabnya adalah pertama what ayya. What ayya. Dilalah what lafziyah what iya. Ini gue lafziyah juga what ayya. What iya itu wajah itu ya. Ketika ada seseorang dengan kesadaran penuh dengan sengaja ya, dengan sengaja meletakkan
dal untuk maju. Ada orang ya, pemerintah gitu, misalkan, meletakkan warna merah untuk apa? Berhenti. Ada orang di zaman dahulu ya, di zaman Majapahit misalnya, meletakkan kata buku untuk makna buku misalnya. Maka itu what? What? Artinya ada seseorang ya, rajulun hunaka rajulun bikhtiyarihi, dengan pilihannya, dengan kesadaran penuh, bikhtiyarihi ya, yakhtaru haza li haza, memilih ini untuk memilih kata kitab untuk makna kitab, memilih apa papan tulis untuk makna papan tulis. Kemudian meskipun sebenarnya gak ada hubungannya antara papan tulis, kata papan tulis dengan papan tulis, nggak ada hubungannya kan? Ya enggak? Apa hubungannya PAN sama benda ini? PAN sama benda ini? Ya pengen aja kan berarti. Nah itu iya, terserah yang wadih. Nah makanya makna itu nanti terserah. Iya. Iya, berarti sebagai gitu. KB3 itu perlu itu terserah. Nah, makanya makna itu, perjalanan makna ini sungguh berat. Makna ini sungguh berat. Dia pertama, makna ini harus diwadah. Nah, wadah ini di dalam, meletakkan makna ini ke dalam lafaz misalnya. Meletakkan ke dalam lafaz. Setelah diletakkan ke dalam lafaz, dia mau disampaikan ke orang lain kan? Nah, namanya istiqmal. Istiqmal. Ini makna diletakkan ke dalam lafaz, namanya wadah. Terus makna digunakan untuk berbicara, namanya istiqmal. Ini saya lagi istiqmal, lagi istiqmal kata. Berarti kayak makdeb itu maksudnya wadah buat istiqmal. Wadah itu peletakan makna di dalam suatu hal, entah lafaz atau tidak. Kemudian terakhir dia setelah diistiqmal difahami oleh yang mendengar. Terkadang yang mendengar ini sesuai dengan yang di sini, terkadang nggak sesuai. Terkadang nggak sesuai. Ya sudah, itulah perjuangannya. Lanjut, jilal lafziyah yang wadiyah. Contohnya apa? Insan. Insan ini sudah diletakkan oleh seorang yang dia dengan kesadaran penuh, meletakkan kata insan untuk hayawan. Nah, insan dia dulu ala hayawan. Nah, ada yang boleh lafziyah. Contohnya tadi, centang biru. Centang biru. Artinya rehat. Sudah dibaca. Tapi nggak dibalas. Tapi nggak dibalas. Lafziyah. Nah itu penyebab pertama. Penyebab pertama ada orang dengan kesadaran penuh atau oknum dengan kesadaran penuh meletakkan ini untuk jadi dikontrol gitu ya, dikontrol oleh sesuatu entitas. Lafziyah. Lafziyah. Penyebab kedua adanya dilalah adalah akliyah. Akal kita sendiri tanpa melibatkan orang ini, karena dia ada keterlibatan orang lain kan. Kalau ini nggak ada keterlibatan orang lain, akal kita langsung connect. Yang lafziyah contohnya apa? Sautun waro al jidar. Saut waro al jidar. Ada orang ngobrol, menandakan kehidupan. Menandakan dia hidup. Kayak apa? Sautur rajul waro al jidar ya dulu ala hayatihi. Harus hidup. Itu tanda-tanda kehidupan. Sautur rajul waro al jidar ya dulu ala hayatihi. Itu akliyah. Apakah ada orang dengan kesadaran penuh saya meletakkan saut waro al jidar untuk hayatihi? Enggak kan? Otak kita langsung. Oh iya. Tak perlu lagi baca kamus. Tidak perlu mungkin ngambil Yang terakhir adalah tobi'iyah atau tobi'iyah.
Tabi'iyah. Tabi'iyah. Contohnya apa? Tadi suara batuk. Batuk. Kof. Kalau di buku ada berapa? Sautu. Ya dulu alam al-alam. Menunjukkan apa? Sakit. Itu dalam kan? Terus ghairul lafziyah. Ghairul lafziyah ada yang dia sebabnya wadiyah kayak tadi centang biru ya. Namanya adalah meta meletakkan centang biru untuk artinya dibaca. Verifikasi. Notifikasi Dan kali ya. verifikasi. Wah itu lafziyah. Nanti. Ada suara. Ada suara dan notifikasi. Berarti ada apa? Pesan. Ghairul lafziyah itu terkadang dia akliyah. Contohnya apa? Contohnya ada jejak kaki, asar. Berarti ada yang muasirnya. Tengoklah jejak kaki mana? Ini jejak kaki atur. Manusia mana? Akliyah ya? Ada jejak kaki. Berarti ada yang habis jalan ya? Alah. Ya, gitu. Alam. Berarti ada yang menciptakan alam. Akliyah. Tidak perlu itu anak bayi aja tahu gitu. Anak bayi. Anak bayi. Apa? Balita kalau Anda ditepuk belakangnya, nengok dia kan. Nengok. Tanya aja, kok kamu nengok? Karena ada yang mukul berarti ya. Kalau kamu respon, berarti ada feedback. Ada masalah. Yang terakhir Tobi, iya. Sebenarnya orang wajahnya memerah. Orang wajahnya memerah. Jadi dia malu. Marah. Pulang enggak? Oh iya kan? Iya tahu. Ini Tobi iya itu karena alami ya, alami. Humratu al-wajib. Dia menunjukkan apa? Khoja. Nah ini aja. Nanti dari semua ini dilalah yang dipakai oleh manatiko di dalam takrifnya, di dalam kiasnya itu hanya satu jenis saja, yaitu dilalah, lafziyah, wadiyah. Karena yang lain itu susah dikumpulkan, susah. Dan terkadang yang lain ini selain yang wadiyah ini terkadang berbeda setiap orang. Iya kan? Kalau yang guru lafziyah wadiyah misalkan centang biru di WhatsApp kan. Tapi kalau di Instagram nggak ada centang biru. Notifikasi. Kayaknya bisa dibaca. Iya. Beda berarti kan? Beda. Nah, beda. Ada misalkan di TikTok di mana lampu merah di sini artinya apa? Jalan. Suatu siapa tahu di belahan bumi yang lain artinya jalan. Makanya ghairul lafziyah yang wadiyah ini tidak dipakai manatib karena tidak pasti. Tidak pasti. Terus yang akliyah itu juga orang-orang terkadang apa? Mengingkari kadang kan orang-orang. Terkadang akal orang juga berbeda-beda. Tafawid. Makanya tidak dipakai. Tabi'iyah. Tabi'iyah. Yang Lafziyah. Sautul rajul wara al-jidar. Dia dulu ala hayat. Hayatul jadidah. Tabi'iyah. Sautu sofidil bulbul. Tabi'iyah. Umratul wajib. Bisa jadi orang itu merah ketika bukan malu, ketika apa? Ketika marah. Berarti beda-beda kan? Nah, makanya dipilihlah yang lafziyah wadiyah karena mudah
dan juga apa? Pasti. Mudah dan pasti. Kalau yang lain susah dikumpulkan. Masa kita mau ngomong buku pakai dilalaki gimana? Bisa. Nggak bisa. Bisa. Gimana? Kita ngomong buku. Kan, kalau pakai lafaz kan enak. Buku. Nah, Tempat nulis. ambilin buku. Buku. Kalau lebih puitis lagi ambilin timbulan kertas-kertas itu dong. Aduh. Itu kan dan lafziah juga kan? Iya. Lafziah juga. Kalau aku ya itu loh. Tapi kalau Iya. udah yang paham kan Nambar. Ada lagi kan dalil yang surah Ustaz. Aizda. Surah Ghairul Lafziyah. Oh, gitu. Ghairul Lafziyah. Susah tapi kan kalau nggak ada kuota gimana? Aizda. Isyarah. Isyarah itu dia masuk apa? Ghairul Lafziyah. Ghairul Lafziyah. Tapi yang kuat ya huruf-huruf bahasa isyarat itu. Bahasa isyarat. Kan susah kan? Pengen nanti memilih yang lafziyah. Oh, tetap susah. Udah nih 1,5 jam kurang kali ya? Iya nggak? Refreshing time ice breaking. Saya Ustaz. Ya. Kalau pakai lafziyah Ustaz, itu berarti lafaz. Iya. Kalau kejadian itu masuk lafaz juga. Kejadian? Iya, kayak Enggak, gitu. enggak. Kejadian enggak. Makanya alam. Alam ini kan bukan lafziyah dia. Oh, bukan lafziyah. Bukan. Alam itu masuk ghairul lafziyah. Kayak ini dia. Lafziyah itu harus dari ucapan atau Iya harus dari ucapan. Tulisan itu bukan lafziyah. putusan, Bang? Tulisan itu bukan lafziyah. Berarti kayak apa, kayak al-alam al-hadid itu nggak masuk ini ya, yang diambil mati kok. Kan begitu. Makanya qauluka al-alam hadis. Qauluka bukan tulisannya. Makanya kalau di kitab-kitab mantik itu maksud yang dimaksud misalkan al-alam mislu al-alam hadis. Maksudnya nama yutalaffaz ketika dilafazkan. Kalau masih jadi tulisan belum lafziyah. Tapi kalau sudah diucapkan jadi dia itu tasamuh saja. Dipahami lah. Berarti pembahasannya dari ucapan Ustaz ini. Ya. Jangan tanya lagi. Ya, jadi itu sudah kita bahas bersama-sama. Review singkat. David Getting. Tasawur ya, sudah. Tasawur idrok biduni hukum. Berarti selain yang 4 tadi ya. Tarif tasawur idrok biduni hukum atau idrok mufrad anil hukum. Anwau tasawur juga udah. Tasdik, idrok ma'a hukum atau idrok wuku nisbah aula wuku. Iya. Makanya di buku itu tambahi ya. Wajar ku nisbahnya darku wuku'i an-nisbah. Karena idrok nisbah masih tasawur. Kemudian tarifnya sudah, macam-macamnya sudah. Takodum kita Sudah. taksim dorori nazori. Iya. Ya, terus tambahan apa lagi? Dalalah. Dilalah. Tarifnya apa? Terus aksam. Aksamnya bi'tibari adal sama bi'tibari sabab. Kalau bi'tibari adal itu ada dua. Lafziyah sama ghairu lafziyah. Sama bi'tibari Asabab. Sabab adanya dilalah. Kenapa kitab maknanya kitab itu? Karena ada orang dengan kesadaran penuh meletakkan ini untuk ini. Kenapa centang biru maknanya ini? Karena meta meletakkan ya itu sabab adanya dilalah. Tobiyah karena alami ya, kebiasaan. Akliyah itu karena akal tanpa perantara. Berarti kalau misalnya dibaca tapi nggak dibalas itu maksudnya tabi'iyah apa akliyah? Tobiyah, Akliyah. kan masih tobi ya biasanya. Belum. Akliyah itu soalnya sifatnya pasti dia. Enggak pasti. Itu belum pasti. Bisa jadi sibuk kan nggak dibaca sih. Iya. Biasanya. Itu bedanya tobiyah sama akliyah. Kalau akliyah itu dia pasti sifatnya, kalau tobiyah itu dia sifatnya nggak pasti. Berdasarkan kebiasaan. Kebiasaannya dia. Akliyah itu meskipun pasti dia nggak dipilih, kenapa? Karena susah. Kalau semuanya harus pakai akliyah
Enak sekali, nggak usah pakai lapas ya. Telepati tadi. Ayo teman-temanku yang rajin tulis. Sudah, enak. Kalau ujian begitu. Kisah juga. Oh iya, sama ini ya, syarat tasdik tadi ya. Syarat tasdik. Dia 3. Nah, itu yang saya jelaskan mengenai dalalah ini tidak ada di matan ya. Jadi yang saya jelaskan ini dalalah tarziyah, qat'iyah, ta'rifnya itu tidak ada di matan. Karena matan langsung to the point, anwa'ud dilalah al-wadiyah. Yang terakhir ini. Jadi lafziyah wa ayat. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Alhamdulillah dapat 5 bait ya. 5 bait. Berpikir. 5 mas. Ya, baca sama-sama sampai bait 23. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kullah hijabin min sahabil jahli hatta badas lahum syumusul ma'rifah ra'aw mukhaddarati munkashifan nahmatuhu jalla ala al-in'ami bi ni'matil imani wal islami man khassana bi khairi man qad ursila wa khairi man hazal maqamatil ula Muhammadin sayyidi kulli muqtafa al-arabiyyil hashimiyyil mustafa Salla alaihi Allahu madamal hijaya khudu min bahril ma'ani lujaja wa alihi wa sahbihi dhawil huda masyubihu bi anjumin fil ibtida wa ba'du famantiku lil janani nisbatuhu kanahwi lil lisani fayasimul afkaro an ghairil khata wa adakikil fahmi yakshiful ghita Fahaka min usulihi qawaida tasma'u min fununihi fawaida samaituhu bis-sullamil munawraqi yurqabi sama'u ilmil mantiqi Wallahu arju ayyakuna khalisa liwajhil karimi laysa khalisa wa ayyakuna nafi'an lil mubtadi bihi ila mutawwalati yahtadi Wal-hurfu fi jawazil ishtighali bi ala salasatil aqwali Fabnu Salahi wa Nawawi harama wa qala qawmun yanbaghi ayyulama Wal-qawlatul masyuratu sahiha jawazu likamilil qariha Muharisi sunnati wal kitabi liyatadi bihi ila sawabi Idraku mufradin tasawuran walim wa tarku nisbatin bi tasdiqin musim muqaddimal awwal indal wad'i li annahu muqaddamun bi tabaqi wa nadhari matajali ta'amuli wa aksuhu wa daruriyul jali wa ma bihi ila tasawurin musir yut'abi qawlin syarihin fatabtahir wa mali tasdiqin bihi tusila bi hujjatin yu'rafu indal uqala dalalatul lafdi ala ma wafaqa yaduna dalalatul mutabaqa Syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada iskalah kan? Apa sih iskalah? Iskalah Masalah.
Ini masih